Selamat berjumpa dalam mata kuliah lingkungan dan kesehatan global. Salam sehat dan sejahtera selalu. Kali ini kita akan diskusi untuk sesi yang pertama, yaitu biodiversitas dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa biodiversitas itu adalah bagian dari hidup manusia yang kalau kita tidak mengetahui, kemudian kita tidak peduli, maka apa yang disebut dengan biodiversitas itu pasti otomatis baik langsung maupun tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap status kesehatan manusia. Nah, mulai dari skala yang paling kecil saja, yaitu dari jasad renik, kemudian masuk pada agen biologis yang skala mikroskopik sampai dengan yang besar yang itu ada di sekitar kita, baik itu masuk pada tanaman ya atau pada hewan gitu. Nah, kemudian itu semua menjadi bagian dari rantai makanan yang juga baik secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh pada kita. Nah, dalam kondisi terkait dengan isu lingkungan, maka kita punya dua masalah, yaitu pertama adalah masalah lokal dan yang kedua adalah masalah global. Untuk masalah lokal, otomatis kita mengetahui ada berbagai macam bencana yang itu terkait dengan biodiversitas, baik itu terkait alam ya, ada kekeringan, kemudian ada banjir, kemudian ada longsor ya, kemudian ada terkait di daerah pesisir ya, itu ada intrusi air laut. Kemudian bencana-bencana yang juga masuk dalam kategori nasional yang ini terkait dengan kerusakan biodiversitas, yaitu mungkin kebakaran hutan yang kita sudah sangat sering mendengar itu. Kemudian juga adanya pencemaran terkait dengan aktivitas yang ada di perairan atau di laut. Dari global kita masih sangat familiar ya, ada isu global warming, climate change ya, kemudian ada penipisan lapisan ozon, nah kemudian acid rain ya. Nah, itu semua adalah bagian dari efek global yang mungkin juga secara tidak langsung sampailah itu mungkin ke Indonesia dan sampai ke lingkungan kita. Nah, salah satu yang bagian dari global ini adalah penurunan keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini yang tadi kita sampaikan adalah bahasa kerennya biodiversitas ya. Nah, itu kaitannya adalah dengan semua jenis ya, baik itu tadi ya yang sudah saya sebutkan tadi, baik nanti ada di lapisan bumi, ada di bawah air gitu ya, atau ada di udara begitu ya. Nah, ini semua kaitannya nanti terkait dengan istilah ekosistem, kemudian ada istilah habitat. Nah, jadi kita semua hidup masing-masing punya ekosistem sendiri dan punya habitat sendiri ya. Nah, jadi secara tipe biodiversitas itu yang pertama adalah genetik, kemudian ada spesies, kemudian ada ekosistem. Nah, jadi itu yang secara tiga besar ya. Kemudian di Indonesia sendiri ini merupakan satu dari 17 negara yang disebut sebagai negara mega biodiversity, tapi kadang-kadang kita sendiri suka lupa begitu ya. Nah, akhirnya kekayaan ini itu diketahui oleh melalui penelitian-penelitian, dan mungkin yang banyak mengeksploitasi adalah mungkin peneliti dari luar gitu ya. Tapi insya Allah itu juga akan memberikan manfaat karena peneliti kita juga ikut di dalamnya. Nah, salah satu yang menjadi keunggulan kita dan suatu keuntungan buat kita masuk dalam sebuah kategori yang disebut adalah hutan hujan tropis Indonesia. Nah, ini salah satu yang menyamai kita adalah Brazil dan Kongo. Nah, Kongo gitu ya. Nah, ini adalah wilayah dengan keanekaragaman spesies darat yang tertinggi di dunia. Jadi kita masih beruntung lah ya dikaruniai itu. Nah, kaitan dengan ini maka ada banyak manfaat. Yang pertama adalah jasa ekosistem ya. Jadi lingkungan udara yang baik, air yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan unsur hara yang ada di tanah ya.
sepertinya tidak ada yang tidak tumbuh kalau ditanam di Indonesia begitu ya di sana. Nah, kemudian juga terkait dengan penyerbukan terhadap tanaman-tanaman buah. Kemudian ada lagi sumber daya hayati. Nah, ini yang sepertinya ini memperkaya pangan ya. Jadi modifikasi pangan dan jenis pangan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian manfaat sosialnya sendiri, nah ini otomatis ya itu bisa menjadi laboratorium alam, kemudian menjadi tempat rekreasi, tempat penelitian ataupun tempat pelestarian budaya. Nah, apa itu kekayaan yang pertama itu adalah dari jenis binatang, kemudian dari hutan ya, kemudian dari kekayaan akuatik ya, kemudian juga ada dari jenis-jenis tanaman-tanaman yang mungkin ada di beberapa negara dan salah satunya adalah di Indonesia ya. Nah, kemudian ada mikroorganisme dan invertebrata yang juga mungkin ini khas di Indonesia gitu ya. Nah, terkait dengan itu maka ada beberapa ancaman yang mungkin bisa mempengaruhi biodiversitas itu sendiri ya. Yang sering kita dengar itu adalah deforestasi, kemudian ada perusakan habitat, kemudian ada pembakaran lahan gitu ya untuk membuka ladang, kemudian ada erosi, kemudian ada polusi. Nah, polusi ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang mau tidak mau kita juga mungkin menjadi bagian di dalamnya ya. Jadi ada bahasanya perkembangan desa menjadi kota atau desa menjadi semi kota. Nah, itu artinya sudah masuk polutan yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, ini juga sebuah tantangan. Kemudian adanya aktivitas eksploitasi alam mungkin yang itu berupa tambang mineral gitu ya, atau tambang minyak bumi yang itu tadinya orang tidak menyangka dan ternyata lokasinya ada di tengah-tengah sebuah situs ya atau sebuah hutan lindung yang sehingga itu pasti akan berdampak terhadap kerusakan hutan lindung maupun wilayah penduduk di sekitarnya. Nah, kemudian kurangnya kepedulian kita ya terhadap alam karena saat ini manusia cenderungnya itu agak sedikit serakah begitu ya, berlebihan sehingga lupa bahwa ini dititipkan sampai dengan mungkin berapa generasi gitu ya di sana. Nah, ini makanya kaitannya dengan ancaman terhadap biodiversitas ini menjadi penting ya. Nah, jadi ancaman-ancaman yang ada itu bisa dikategorikan berupa climate change, kemudian ada loss natural habitat ya, kemudian environmental degradation, kemudian efek dari pertumbuhan penduduk itu juga bisa menjadi masalah ya, kemudian perubahan pola konsumsi dari masyarakat atau juga dari penggunaan merek-merek dagang ya, misalkan ada daging-daging atau telur yang itu mungkin diperoleh dari sebuah proses pemurnian produk makanan ya. Nah, kemudian dampaknya sendiri ya, nah itu yang tadi saya sampaikan, mungkin secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kualitas alam, lingkungan, akhirnya ke sumber daya, dan itu akan berdampak pada status kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana pengendaliannya? Itu adalah dengan pelestarian, ya bisa reboisasi, pencegahan kebakaran, kemudian termasuk juga dengan mengurangi pencemaran lingkungan, ya. Dan yang paling cukup dirasakan adalah penegakan hukum. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan penegakan hukum. Itu jadi saya kira untuk sesi biodiversitas ya, jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari biodiversitas dan kita juga diharapkan bertindak lokal ya, tapi berpikirnya global. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.